Assalamualaikum adik-adik. Sebelum memulai pelajaran, yuk kita baca doa sebelum belajar dulu. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma, warzuqni fahma. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai getaran, gelombang, dan bunyi. Yang pertama ada getaran. Kira-kira ada yang tahu tidak apa itu getaran? Nah, getaran adalah gerak bolak-balik yang memiliki gaya pemulih. Dan contoh sederhana dari sebuah getaran adalah getaran pada bandul sederhana, getaran pada senar gitar yang dipetik, dan getaran penggaris di ujung meja. Oke, setelah kita mengetahui pengertian dari getaran, maka berikutnya adalah contoh dari getaran, yaitu pada bandul sederhana. Nah, bisa dikatakan satu getaran jika bandul bergerak dari titik A ke titik B, ke titik C, lalu kembali lagi ke titik B, dan berhenti di titik A. Maka itu bisa dikatakan satu getaran. Atau bisa kita tuliskan sebagai A, strip B, strip C, strip B, strip A sama dengan satu getaran. Lalu bagaimana jika setengah getaran? Nah, jika setengah getaran, maka bandul akan bergerak dari titik A ke titik B dan berhenti di titik C. Maka itu sama dengan setengah getaran. Bagaimana? Mudah bukan? Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai rumus pada getaran. Ketika kita berbicara tentang getaran, tentunya kita tidak akan terlepas dari yang namanya periode dan frekuensi. Nah, ada yang tahu apa itu periode dan frekuensi? Jadi, periode merupakan rentan waktu yang dibutuhkan untuk satu getaran, di mana periode memiliki simbol T besar dengan satuan sekon, dan frekuensi merupakan jumlah getaran yang diperlukan dalam satu detik, dan frekuensi memiliki simbol F kecil dengan satuan Hertz. Lalu bagaimana hubungannya antara periode dan frekuensi? Nah, terdapat sebuah rumus yang menghubungkan antara periode dan frekuensi, di mana periode memiliki rumus T besar sama dengan 1/F atau 1 dibagi frekuensi. Akan tetapi, terdapat rumus lain pada periode ini, yaitu T besar sama dengan T kecil per N, yang mana T kecil ini merupakan waktu dengan satuan sekon, dan N merupakan jumlah banyaknya getaran. Maka, terdapat dua rumus dalam periode. Yang pertama, jika di dalam soal yang diketahuinya adalah frekuensi, maka rumus yang digunakan adalah T sama dengan 1/F. Akan tetapi, jika di dalam soal yang diketahuinya hanya getaran dan waktu, maka rumus yang digunakan adalah T sama dengan T kecil per N. Selanjutnya untuk rumus frekuensi. Nah, seperti yang sudah diketahui sebelumnya, bahwa simbol dari frekuensi adalah F kecil, maka rumusnya adalah F sama dengan 1/T atau 1 dibagi periode. Dan jika yang diketahuinya adalah getaran dan waktu, maka rumus yang digunakan adalah F sama dengan N/T atau jumlah waktu dibagi dengan banyaknya getaran. Jadi kebalikannya dari rumus periode tadi ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai gelombang, yang mana berdasarkan gerak terhadap arah rambatnya, gelombang terbagi menjadi dua, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal.
Ayo, ada yang tahu tidak apa itu gelombang transversal dan longitudinal? Yang pertama ada gelombang transversal, yang mana gelombang transversal ini merambat tegak lurus dengan arah getarnya sehingga menghasilkan sebuah puncak dan sebuah lembah. Nah, bisa kita lihat, ini adalah contoh dari gelombang transversal. Yang mana pada gelombang transversal bisa dikatakan satu gelombang jika ia memiliki satu puncak dan satu lembah, maka itu bisa dikatakan satu gelombang. Yang kedua ada gelombang longitudinal, yang mana pada gelombang longitudinal ini akan merambat sejajar sehingga menghasilkan sebuah renggangan dan sebuah rapatan. Nah, ini adalah contoh dari gelombang longitudinal. Jadi, pada gelombang longitudinal bisa dikatakan satu gelombang jika ia memiliki satu renggangan dan satu rapatan, maka itu sama dengan satu gelombang untuk gelombang longitudinal. Nah, terlihat kan perbedaan antara gelombang longitudinal dan gelombang transversal, yang mana pada gelombang transversal bisa dikatakan satu gelombang jika ia memiliki satu puncak dan satu lembah. Akan tetapi, jika pada gelombang longitudinal itu bisa dikatakan satu gelombang jika ia memiliki satu renggangan dan satu rapatan. Selanjutnya, kita akan membahas hubungan antara jarak, waktu, dan kecepatan, di mana itu bisa dirumuskan dengan V sama dengan S dibagi T, di mana V merupakan cepat rambat gelombang dengan satuan meter per second, S merupakan jarak tempuh gelombang dengan satuan meter, dan T merupakan waktu tempuh gelombang dengan satuan sekon. Nah, rumus ini bisa digunakan jika yang diketahui adalah jarak dan waktu. Lalu, bagaimana jika yang diketahui adalah frekuensi dan lambda? Ya, lambda adalah panjang gelombang dengan satuan meter. Nah, jika yang diketahui adalah frekuensi dan lambda, maka rumus yang digunakan adalah V sama dengan F dikali lambda, atau V sama dengan lambda dibagi T jika yang diketahuinya adalah periode dan lambda. Nah, bagaimana jika
lambdanya belum diketahui. Nah, jika lambdanya belum diketahui, rumus untuk mencari lambda adalah lambda sama dengan L per N, di mana L merupakan jarak gelombang dengan satuan meter dan N merupakan jumlah gelombang. Nah, selanjutnya kita akan membahas lebih jauh tentang bunyi. Kira-kira ada yang tahu tidak apa itu bunyi? Jadi, bunyi adalah sesuatu yang timbul akibat adanya benda yang bergetar atau digetarkan. Nah, sebenarnya bunyi ini merupakan gelombang longitudinal loh yang dihasilkan dari sebuah getaran. Setelah tadi kita mengetahui pengertian dari bunyi, ternyata terdapat beberapa syarat loh agar terdengarnya bunyi. Syarat yang pertama yaitu adanya sumber bunyi. Menurut frekuensi gelombang bunyi, ternyata terdapat 3 macam gelombangnya. Yang pertama ada infrasonik. Jadi, infrasonik merupakan gelombang bunyi yang memiliki frekuensi kurang dari 20 Hz. Contohnya apa sih? Contohnya adalah suara jangkrik, suara kuda, dan suara angsa. Yang kedua ada audiosonik. Audiosonik merupakan gelombang bunyi yang memiliki frekuensi berkisar antara 20 hingga 20.000 Hz. Contohnya apa sih? Contohnya adalah suara manusia. Nah, seperti ketika kita mendengar mamang-mamang berjualan bakso. Bakso. Yang terakhir ada ultrasonik. Ultrasonik merupakan gelombang bunyi yang memiliki frekuensi lebih besar dari 20.000 Hz. Contohnya apa sih? Contohnya adalah suara pada kelelawar. Nah, selanjutnya kita akan membahas rumus pada bunyi. Bunyi memiliki rumus cepat rambat bunyi, dan untuk rumusnya di sini terdapat 3 rumus yang digunakan pada bunyi. Yang pertama ada V sama dengan S dibagi T, yang kedua ada T sama dengan S dibagi V, dan yang ketiga ada S sama dengan V dikali T, di mana V merupakan cepat rambat bunyi dengan satuan meter per second, dan S merupakan jarak tempuh dengan satuan meter, dan T merupakan waktu tempuh dengan satuan second. Jadi, jika yang diketahuinya adalah jarak dan waktu, maka rumus yang digunakan adalah V sama dengan S dibagi T. Akan tetapi, jika yang diketahuinya adalah jarak dan cepat rambat bunyi, maka rumus yang digunakan adalah T sama dengan S dibagi V. Dan jika yang diketahuinya adalah cepat rambat bunyi dan waktu tempuh, maka rumus yang digunakan adalah S sama dengan V dikali T. Yang selanjutnya, bunyi juga memiliki sifat-sifat. Kira-kira apa saja ya sifat-sifat dari bunyi ini? Yuk kita bahas. Sifat bunyi yang pertama, yaitu mengalami pemantulan. Contohnya seperti suara gema di dalam gua. Yang kedua, bunyi mengalami pembiasan. Contohnya seperti petir yang terdengar lebih keras di siang hari. Dan yang terakhir, bunyi mengalami interferensi. Contohnya seperti ketika kita menyelam di dalam air, bunyi masih bisa terdengar. Dan perlu diketahui juga bahwa bunyi memiliki resonansi. Nah, kira-kira apa sih itu resonansi? Ya, resonansi adalah peristiwa turut bergetarnya suatu benda karena benda yang bergetar. Loh, kok sama-sama bergetar? Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak pembahasan berikut ini. Resonansi adalah suatu peristiwa yang menjadikan benda bergetar karena adanya getaran yang dilakukan benda lain, dan getaran yang dilakukan benda memiliki frekuensi yang sama.
Dalam dunia musik atau dunia digital, adanya resonansi sangatlah penting. Dan salah satu alat musik yang bergetar dengan adanya resonansi adalah dawai. Resonansi juga terlihat pada gitar, karena gitar selalu memiliki kotak atau ruang udara, dan saat gitar dipetik akan menghasilkan frekuensi bunyi senar gitar yang sama. Resonansi akan menimbulkan pola gelombang yang sifatnya stasioner dengan ketentuan panjang gelombang tertentu, dan pada saat gelombang terjadi pada senar, maka akan menghasilkan getaran yang tepat pada tempatnya. Untuk menghasilkan amplitudo yang besar, hanya perlu samakan frekuensi dengan resonansi, dan adanya resonansi juga bisa digunakan untuk mengukur kecepatan perambatan bunyi saat berada di udara. Saat sumber bunyi menimbulkan getaran di atas sebuah tabung, maka panjang kolom udaranya akan terdengar sangat keras, dan hal ini menjadi pertanda adanya resonansi gelombang bunyi. Jadi, peristiwa resonansi adalah peristiwa yang terjadi pada saat frekuensi sumber memiliki nilai yang sama dan akan terdengar bunyi yang keras atau amplitude maksimum. Contoh resonansi bunyi dalam kehidupan sehari-hari ialah gitar. Gitar menjadi salah satu alat musik yang menghasilkan resonansi bunyi. Gitar menjadi alat musik yang digunakan dengan menggunakan teknik chord. Jadi, pengguna gitar harus mengetahui serta paham dengan chord gitar. Bunyi sebuah gitar akan terdengar karena rongga di dalam gitarnya ikut bergetar, dan bunyi gitar akan terdengar baik dengan memainkan chord gitar dengan benar. Garputala. Garputala adalah salah satu peralatan yang memiliki resonansi saat dihentakkan dengan suatu benda. Garputala adalah salah satu peralatan yang memiliki resonansi saat dihentakkan dengan suatu benda. Garputala akan bergetar pada suatu frekuensi, dan saat garputala bergetar, maka akan menimbulkan bunyi. Nah, cukup jelas kan pembahasan kita hari ini mengenai getaran, gelombang, dan bunyi. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقنا وفقه لنا وقراباتي لنا في ديننا ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقنا وفقه لنا وقراباتي لنا في ديننا ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقنا وفقه لنا وقراباتي لنا في ديننا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى